kuncinya. Assalamualaikum Bu Novi, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih ini atas waktu luang yang Bu Novi luangkan untuk saya. Ada beberapa hal yang mungkin berkenan Ibu untuk mendengarkan, kemudian untuk sharing dengan Pak Sofyan ingin sharing gitu ya. Berarti Pak Sofyan di sini sedang ada permasalahan nih, Betul, jangan-jangan. Ibu. Oh gitu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa nih Pak? begini Bu, yang pertama kesadaran di kelas saya anak-anak itu belum muncul berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan kenyamanan lingkungan di kelas. Yang keduanya masih berkaitan dengan yang pertama, ketika ada tanggung jawab piket itu anak-anak itu masih mengeluhkan karena otomatis ketika terjadi pelaksanaan piket, yang piket itu pastilah pulangnya akan lebih lambat. Betul. Sementara orang tua kadang sudah ada yang hadir di sekolah untuk Betul. menjemput, Betul sekali. kadang juga ada jemputan yang memang harus segera gitu membawa ada jemputan anak-anak. di sekolah berarti ya Pak Betul, ya. ada jemputan yang memang harus hadir tepat waktu di jemputan Iya. selanjutnya. Oh begitu, iya baik. Saya mendengar cerita dari Pak Sofyan ini memang permasalahan yang bukan permasalahan umum lagi ya Pak ya. Tapi melihat dan mendengar cerita dari Pak Sofyan, saya rasa permasalahannya agak sedikit kompleks nih ya Pak ya. Berarti kan mengingat dari permasalahan tiket di mana di situ melibatkan orang lain yaitu jemputan dan orang tua yang menjemput. Oh jadi untuk sistem perpulangan anak ada yang jemput pribadi, ada juga yang jemputan dari sekolah. Oh baik, seperti itu. Baik Pak Sofyan, kalau mendengar dari cerita yang sudah dipaparkan oleh Bapak nih, kira-kira tujuan apa nih yang ingin Bapak dapatkan setelah kita sharing nih Pak? Saya ingin anak-anak itu tergugah kesadarannya berkaitan dengan tanggung jawabnya di kelas, menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan lingkungan kelas. Kemudian juga saya ingin dari sesi coaching ini saya bisa terarah lah ibu-ibu supaya saya juga bisa berlaku adil terhadap anak-anak ya. Anak-anak juga ingin pulangnya sama gitu Ibu, yang tidak piket ataupun yang piket. Jadi saya merasa keadilan saya agak terusik nih dengan ada anak yang pulangnya terlambat begitu Ibu. Iya. Saya paham dengan situasinya dan saya salut ya dengan Pak Sofyan di sini. Berarti Pak Sofyan ingin menegakkan keadilan, ceritanya seperti itu ya Pak. Baik untuk anak-anak yang pulangnya itu dijemput atau yang dengan jemputan dengan kondisi ketika dia piket begitu ya Pak. Baik Pak, mendengar dari cerita-cerita Bapak tadi nih Pak, pernah tidak ada upaya yang Bapak lakukan nih sebelumnya untuk menanggulangi situasi ini? Paling saya sudah lakukan memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak supaya melakukan kewajibannya di kelas, menjaga kenyamanan, terutama kebersihan ya Bu, biar kita dengan suasana yang bersih, kita juga akan nyaman dalam pembelajaran ya. Waktu di sekolah kan tidak sedikit Bu ya, dari pagi sampai siang, bahkan menjelang sore. Kalau misalnya lingkungan kelas itu tidak bersih, bagaimana pembelajaran itu dapat tersebar. Betul sekali, tidak nyaman ya. Jadi saya coba terus di keseharian saya di sela-sela pembelajaran saya memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak. Kemudian yang kedua juga saya untuk mengantisipasi waktu piket itu saya datang lebih awal supaya apa? Supaya nanti kegiatan pembelajaran lebih maksimal dan akhirnya nanti ada waktu atau jeda tertentu untuk piket, sehingga nanti pulangnya itu yang piket dan tidak piket itu akan sama. Gitu. Sebetulnya upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Sofyan menurut saya sudah luar biasa ya, sudah bagus.
Nah kemudian Pak Sopyan nih, terkait karakter anak yang tadi Pak Sopyan sudah sampaikan ya. Nah di sini sebetulnya karakter anak yang seperti apa nih yang Pak Sopyan harapkan dari siswa-siswi atau peserta didiknya Pak Sopyan ini? Saya sih berharap anak-anak itu memiliki karakter tanggung jawab yang kuat ya Bu ya. Dengan tanggung jawab yang kuat, mereka akan memiliki kepekaan terhadap kewajiban-kewajibannya itu apa Iya, saja, betul. khususnya di bidang kesehatan di kelas yang seperti tadi saya sampaikan. Ya umumnya tanggung jawab mereka akan diri mereka sebagai seorang pelajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan anak-anak memiliki tanggung jawab sih Bu. Baik, jadi karakternya bertanggung jawab gitu ya Pak. Iya baik. Nah Pak Sopyan, dari situasi ini nih, jika saya memberikan skala misalnya 1 sampai 10, di posisi saat ini Pak Sopyan ada di skala keberapa nih dengan situasi dan kondisi di kelasnya ini? Kalau boleh jujur sih sepertinya saya masih berada di posisi ketujuh ya Bu ya. Oh begitu. Jadi skala 1 sampai 10 Pak Sopyan sudah ada di posisi 7. Posisi 7 Ibu. Sudah luar biasa bagus sih ya Pak. Tapi mungkin tentunya Betul. Pak Sopyan pasti punya target yang lebih baik lagi nih. Betul. Sebetulnya target yang ingin Pak Sopyan capai ini skala berapa nih? Ya saya sih inginnya maksimal Ibu ya dalam melayani anak-anak, kemudian juga pembelajaran di kelas. Saya inginnya maksimal sehingga target saya ya maksimal Bu di skala 10 Ibu. Oh iya luar biasa Pak Sopyan. Nah berarti kalau misalnya target Pak Sopyan itu mencapai skala 10, adakah hambatan-hambatan Pak Sopyan dalam meraih skala tersebut? Kira-kira apa nih hambatannya? Yang terpikir sih salah satu hambatannya adalah waktu. Bagaimana saya mengelola waktu, karena kan kadang ada saja Bu hal-hal yang tidak diinginkan, ada hal-hal yang tidak saya duga sehingga saya tidak bisa memaksimalkan waktu di dalam kelas gitu. Jadi datang tepat waktu, kemudian di dalam kelas interaksi dengan anak-anak sehingga ada space waktu untuk piket. Lebih kepada waktu sih Bu. Lebih kepada waktu hambatannya. Baik, apabila sekarang Pak Sopyan sudah mengidentifikasi permasalahan Pak Sopyan itu ada di waktu, lalu apakah Pak Sopyan sudah ada rencana nih kira-kira untuk menyikapi hambatan tersebut? Pak Sopyan sudah punya rencana nih, misalnya rencana apa kira-kira kalau sudah ada? Paling saya memang harus sekuat tenaga menyiapkan kegiatan esok hari di hari sebelumnya Bu. Jadi besok hari jadwal ngajar di mana, jadi harus saya persiapkan betul-betul. Jadi bahkan sebelum waktu bel masuk itu saya memang harus sudah siap sehingga tidak ada lagi saya menyiapkan infokus, menyiapkan laptop dan seterusnya. Jadi ketika bel itu saya sudah ready gitu Bu untuk menyapa anak-anak di kegiatan pada Bu. Sebenarnya masih ada Bu permasalahannya selain itu ya. Jadi permasalahan dengan orang tua. Oh, bagaimana itu Pak permasalahannya? Dengan orang tua juga kan, orang tua kadang sudah ada yang di Oh sekolah iya sehingga kan betul. kesadaran anak-anak juga menurun ketika begitu. punya tanggung jawab dia tanggung jawab untuk piket, orang tuanya sudah menunggu. Jadi si Akhirnya anak sudah kehilangan kesadaran gitu kehilangan ya Pak? kesadaran. Oh iya seperti itu. Dia memang namanya karakter anak ya Pak ya, biasanya memang ingin buru-buru pulang. Ketika memang orang tua apalagi sudah jemput, betul. kadang mungkin anak ada rasa enggan untuk itu ya, seperti yang Pak Sopyan tadi sampaikan. Jadi ketika sudah jemput berarti dia seolah-olah kayak melupakan bahwa saya ini harusnya piket gitu ya Pak ya. Jadi dia lebih memilih untuk mengabaikan mungkin Pak. Sekali, Bu. Oh iya luar biasa memang. Kita sebagai seorang guru harus betul-betul menyikapi kondisi-kondisi seperti ini ya Pak ya. Nah baik Pak Sopyan, kalau misalnya ukuran keberhasilan nih Pak, ukuran keberhasilan apa nih yang menjadi patokan buat Bapak nih? Saya menjadi ukurannya adalah anak kalau sudah tumbuh Bu kesadaran tanggung jawabnya terkait dengan kenyamanan di kelas yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga selain itu sudah tumbuh juga kesadaran kewajiban piketnya dengan pengelolaan waktu yang sudah saya sediakan untuk anak-anak, sehingga anak-anak piket dan tidak piket juga bisa pulang di waktu
waktu yang sama. Hmm, kalau saya rasa apa ya, Pak Sofyan sudah bercerita sharing tentang permasalahan yang ada di kelas Pak Sofyan. Kemudian Pak Sofyan saya salut, ternyata Pak Sofyan malah sudah memiliki rencana-rencana yang hebat dari permasalahan-permasalahan itu ya Pak Sofyan ya. Nah, sekarang Pak Sofyan misalnya ketika Pak Sofyan sudah ada permasalahan dan Pak Sofyan juga sudah memiliki strategi perencanaan, kira-kira rencana ini kapan nih akan Pak Sofyan realisasikan? Setelah sharing ini, saya seperti mendapatkan penguatan ya dari ibu, sehingga saya akan sesegera mungkin mengimplementasikan apa yang tadi sudah saya sampaikan ke ibu. Di minggu-minggu esok insya Allah coba akan saya terapkan. Saya akan bangun komunikasi dengan orang tua. Pokoknya saya tunggu kabar baiknya. Nanti suatu saat kita ketemu lagi, kita sharing lagi. Mudah-mudahan saya sudah mendapatkan kabar baik bahwa permasalahan yang pernah Pak Sofyan ceritakan itu sudah Pak Sofyan lalui dengan baik, dengan solusi yang terbaik gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalnya Bapak sudah punya rencana, kemudian Bapak sudah membuat target kapan merealisasikannya, Pak, kira-kira untuk menjaga komitmen ini siapa nih nanti yang dapat mengingatkan Pak Sofyan nih? Ya, selain kesadaran diri pribadi, sepertinya saya akan mencoba meminta bantuan kepada rekan sejawat sesama guru PAI untuk mengingatkan komitmen saya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Luar biasa Pak Sofyan, saya salut dengan Pak Sofyan. Pokoknya sekali lagi saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan solusi yang Pak Sofyan temukan sendiri dari permasalahan Pak Sofyan ini bisa saya adopsi nih ke depannya Pak Sofyan gitu. Pokoknya saya sekali lagi salut dengan Pak Sofyan. Mudah-mudahan Pak Sofyan tidak kehilangan semangat, selalu semangat setiap harinya. Insya Allah, saya juga mengucapkan terima kasih Sama-sama, atas waktu yang Ibu sama-sama luangkan Bapak, sehingga memberikan penguatan kepada saya. Baik, sama-sama Pak Sofyan, saya senang sekali. Apakah ada permasalahan lain yang mungkin Pak Sofyan ingin ceritakan lagi nih dengan saya? Saya kira cukup Ibu untuk sementara. Saya ucapkan terima kasih Bu. Baik, Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi dengan Ibu. baik, terima Terima kasih kasih, Pak Ibu. Sofyan, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kita video sih.